mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, jamur, virus, serta lain-lain. Juga produk dari makhluk hayati seperti enzim dan alkohol. Bioteknologi kesehatan merupakan pemanfaatan teknologi untuk merekayasa makhluk hidup yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan manusia. Beberapa contoh penerapan bioteknologi modern di bidang kesehatan. Yang pertama, bayi tabung atau dikenal dengan in vitro fertilization atau IVF merupakan teknik fertilisasi yang dilakukan di luar rahim ibu dengan bantuan peralatan yang canggih dan keadaan yang steril. Bayi tabung biasanya dilakukan untuk membantu pasangan yang sulit mendapatkan keturunan. Pada bayi tabung, prinsipnya adalah fusi sel sperma dari sang ayah dan sel telur dari sang ibu selanjutnya dikembangkan menjadi embrio. Yang kedua, ada antibodi monoklal. Antibodi monoklal adalah antibodi yang spesifik untuk satu jenis antigen yang umumnya dihasilkan dari kultur sel. Antibodi monoklal bekerja dengan mengikat bagian antigen virus, kemudian meniru kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk melawan patogen berbahaya. Contoh proses pembuatan antibodi monoklal yaitu dengan memproses sel darah putih pasien COVID-19 untuk dikombinasi ulang agar menghasilkan antibodi. Antibodi ini akan mengikat spek protein virus SARS-CoV-2 sehingga menghambat interaksi antara virus SARS-CoV-2 dengan reseptor S2 pada sel tubuh manusia. Yang ketiga, insulin sintetis. Sebagai salah satu upaya penanganan penyakit diabetes, maka para ilmuwan membuat insulin buatan. Hormon insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas, yang fungsi utamanya adalah membantu mengontrol gula darah. Ketika kita makan, pankreas melepaskan hormon insulin sehingga memungkinkan mengubah glukosa menjadi energi dan disebarkan di seluruh tubuh. Saat seseorang mengalami kekurangan insulin atau insulin yang diproduksi tidak bisa bekerja dengan normal, maka glukosa dalam darah akan menumpuk. Pada bulan Oktober tahun 1920, Sir Frederick Banting pertama kali menemukan ide untuk penelitian tentang insulin. Pembuatan insulin sintetis dilakukan dengan cara memasukkan plasmid DNA ke dalam bakteri E. coli agar bakteri ini mengandung DNA pengoda hormon insulin. Dengan DNA tersebut, bakteri mampu menghasilkan hormon insulin yang dapat diberikan kepada pasien diabetes. Yang keempat, vaksin. Vaksin disebut produk bioteknologi kesehatan karena dibuat dari proses pelemahan mikroorganisme dan toksin yang bermanfaat untuk mencegah penyakit. Vaksin memberikan kekebalan aktif terhadap gen berbahaya dengan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menyerang gen tersebut. Vaksin ini dikembangkan dengan bioteknologi modern dengan cara mengisolasi gen yang mengode protein pada permukaan bakteri atau virus. Gen tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sel Saccharomyces untuk berkembang biak dan menghasilkan protein. Jika protein ini kemudian disuntikkan ke dalam tubuh, maka tubuh akan memproduksi antibodi yang menangkal serangan bakteri atau virus penyebab penyakit. Yang kelima yaitu antibiotik. Alexander Fleming merupakan tokoh yang memulai pemanfaatan bioteknologi dalam dunia kesehatan. Pada tahun 1928, Fleming menemukan antibiotik penisilin, obat yang berfungsi mengatasi infeksi pada tubuh. Antibiotik penisilin ini bertugas mencegah infeksi karena bakteri, infeksi mulut dan tenggorokan, demam rematik, hingga infeksi Staphylococcus dan Streptococcus. Sebagai produk bioteknologi, penisilin dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum dan Penicillium syrogenum. Selain antibiotik penisilin, ada juga beberapa contoh antibiotik yang dikembangkan dengan bioteknologi. Contohnya yaitu yang pertama, antibiotik streptomycin yang dihasilkan oleh jamur Streptomyces griseus. Yang kedua, antibiotik neomycin yang dihasilkan oleh jamur Streptomyces radiae. Yang ketiga, antibiotik tetrasilin yang dihasilkan oleh jamur Streptomyces aureofaciens. Yang keempat, antibiotik bacitracin yang dihasilkan oleh jamur Bacillus lyseniformis.